Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Saiful Rizky Finansial. Nah, di video kali ini, saya ingin membahas sekaligus menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah mengomentari YouTube saya ya. Sebelumnya pertanyaannya itu banyak banget yang seperti ini. Mas, saat ini saya sebagai seorang karyawan, kemudian saya mau resign lah, pengen buka usaha. Kira-kira gimana ya? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Ya. Tadinya jadi karyawan, kemudian pengen jadi pengusaha. Ini kita bahas secara belak-belakan aja ya, karena ini adalah juga termasuk pengalaman pribadi. Ketika Anda ingin menjadi seorang pengusaha, yang pertama adalah Anda harus mampu mulai dari nol ya. Tentu ya. Jadi karyawan itu setiap bulannya dapat gaji, penghasilannya tetap. Jadi nggak pernah takut, nggak pernah bingung, ya, karena memang setiap tanggal 1 Anda digaji oleh perusahaan Anda. Namun, jika Anda menjadi seorang pengusaha, nggak ada yang menggaji Anda, kecuali usaha Anda sendiri. Nah, soalnya banyak banget dari teman-teman yang ditonton adalah banner public figure pengusaha yang memang sudah sukses, ya. Padahal dalam bidang usaha itu juga ada ruginya, juga ada untungnya. Nah, kalau karyawan itu sukanya yang rutinitas ya, berangkat pagi pulang sore. Tapi kalau pengusaha itu Anda harus memiliki jiwa-jiwa yang tidak rutinitas. Loh kok seperti itu Mas? Betul. Kita ibaratkan seperti ini, sebenarnya orang yang jadi karyawan atau pekerja itu saya ibaratkan sebenarnya adalah basic sekolah ya. Karena berangkat pagi ya pulang sore ya, di pekerjaan ya bertemu dengan teman-teman ya, ya orangnya itu aja ya. Sama halnya kita sekolah juga berangkat ya ketemunya kawannya ya itu aja, teman-temannya juga itu aja. Dan mengerjakan hal yang sama ya. Jadi Anda bekerja ya mengerjakan hal yang memang setiap hari Anda kerjakan. Pada sekolah dulu seperti itu juga. Anda mengerjakan sesuatu yang memang Anda sering bekerjakan ya. Mungkin menulis ya, membuat tugas ya, sama persis. Tapi ketika teman-teman ingin terjun menjadi seorang pengusaha, itu yang harus teman-teman ketahui adalah Anda akan bertemu dengan berbagai macam orang. Setiap harinya berbeda-beda, kemudian karakternya juga beda-beda, ya. Dan yang poin ketiga adalah mental Anda kuat atau tidak. Ini kita bicara tentang mental, ya. Jadi seorang karyawan dan seorang pengusaha itu mentalnya beda, bisa jadi 10, 100 kali lipat mungkin, ya. Lebih tahan banting ya. Kalau mau jadi pengusaha, Anda harus tahan banting. Loh kok bisa gitu Mas? Betul ya, karena saya mengalami sendiri. Saya waktu jadi karyawan itu cuma paling ya, mungkin saja ya seperti ya saya ceritakan tadi di zaman sekolah ya. Mungkin ya masalah-masalah itu hanya mungkin dari teman-teman yang mungkin kurang suka sama kita atau mungkin pekerjaan kita agak kurang bagus, kena komplain dari bos gitu aja ya. Jadi hal-hal yang menurut saya itu masih sangat basic dan ringan. Tapi ketika Anda terjun di bidang usaha, itu Anda bertemu dengan berbagai macam orang yang gila mungkin ya. Kita bisa katakan gila itu ya mungkin dapat komplainan ya. Kemudian uh, menjelek-jelekkan produk atau jasa yang kita jual seperti itu. Kemudian mungkin nggak laku bisa jadi ya. Kemudian mungkin bisa rugi seperti itu. Itu termasuk mental ya. Anda mampu nggak? Gitu loh. Saya tanya dulu, Anda mampu atau tidak? Mental itu nomor satu jika teman-teman pengen jadi pengusaha. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pengelolaan uang. Ya. Kalau karyawan, ya, mungkin kita bisa ibaratkan gajinya UMR aja lah, 5 juta seperti itu ya, rata-rata. Anda harus mampu, ya, harus cukup dalam 1 bulan itu ya 5 juta itu. Ya. Tentang mengelola keuangannya harus cukup 5 juta dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau pengusaha beda. Kalau dikasih 5 juta, bagaimanapun caranya ya, agar 5 juta ini bisa jadi 10 juta. Bisa jadi 15 juta, bisa jadi 20 juta. Gimana pun caranya. Harus muter sendiri ya, uangnya diputer terus ya.
Nah, otomatis ketika teman-teman menjadi seorang pengusaha, muter uang ini juga harus muter ini. Ya. Anda mampu nggak untuk mikir lebih keras, mikir lebih gila lagi ya? Karena seorang pengusaha, namanya juga pengusaha, orang yang selalu berusaha ya. Jadi selama 24 jam ya, kalau saya pribadi ini sebenarnya selalu mikir terus ya. Bahkan mungkin sampai ke bawah mimpi mungkin ya. Gimana caranya, gimana caranya, gimana caranya, inovasi apa ya. Tapi kalau seorang karyawan ya sudah jam 7 berangkat, jam 5 pulang, kemudian bertemu keluarga sore, tidur, besok seperti itu lagi. Jadi rutinitas saja. Tapi kalau seorang pengusaha itu memang harus dia dituntut menjadi dirinya sendiri atau melideri dirinya sendiri. Kemudian psikis atau jiwa seorang pengusaha. Yang pertama nggak boleh marah. Ya. Kemudian yang kedua adalah mampu menyikapi sesuatu hal dari sudut manapun. Kemudian ketiga adalah mampu memberikan keputusan pada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah jangan hidup yang terlalu hedon dulu. Ya. Atau jangan suka pamer-pamer. Ya. Baru dapat sedikit pamer-pamer itu nggak boleh. Kalau seorang pengusaha itu pokoknya diumpetkan semua. Ya. Apapun pencapaian kita itu harus kita umpetkan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jiwa pengusaha itu nggak boleh ibaratnya yang sembrono. Dalam arti kalau Anda sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, itu Anda harus siap-siap menjadi orang yang mungkin memiliki pemikiran yang gila. Ya. Kalau Anda mentalnya biasa-biasa aja, ya mending jadi karyawan aja. Kalau Anda memiliki mental yang kuat, kemudian pemikiran yang uh, mau bekerja yang maksimal, ya, Anda mungkin bisa menjadi seorang pengusaha. Karena orang pengusaha ini memang harus dituntut otak ini setiap hari harus mikir ya sesuatu hal yang mungkin kadang-kadang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Ya, kalau karyawan ya cuma hari-hari itu ya. Nggak ada tantangan ya. Tapi kalau Anda memiliki jiwa-jiwa petarung, ya boleh teman-teman resign dari kantor, kemudian mencoba untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, yang selanjutnya adalah hal yang tidak paling kalah penting. Orang-orang banyak gagal di poin terakhir ini. Itu adalah usaha yang tidak memiliki passion. Ya. Anda ketika ingin membuka usaha ataupun ingin menjadi seorang pengusaha, Anda harus punya passion dulu. Ya, jangan cuma ikut-ikutan tren. Banyak yang gagal di sini. Sebenarnya jiwa pengusaha itu adalah jiwa yang mudah bosan. Ya, dalam arti bosan itu bosan dengan rutinitas seperti bekerja seperti karyawan itu ya. Berangkat jam 7 pulang jam 5 itu kita nggak suka hal-hal seperti itu. Nah, tapi apakah ketika teman-teman jadi pengusaha juga harus seperti itu? Tidak boleh ya. Konsisten itu nomor satu, ya, konsisten ya. Jika teman-teman sudah memiliki passion, ya, semisal teman-teman hobinya itu mungkin memasak ya, mungkin teman-teman bisa buka kuliner ya, warung-warung ataupun kafe-kafe boleh ya. Tapi ketika teman-teman nggak memiliki fashion, kemudian hanya ikut-ikutan tren, sekarang zaman sekarang nih, bulan ini ya, tahun ini jualan seblak rame banget. Orang aku lihat di pasar itu orang ngantri-ngantri. Nah, saya tanya, Anda memiliki passion ke makanan atau ke kuliner atau enggak? Ya enggak sih, tapi enggak ada salahnya kita resign aja dari kantor, bikin seperti itu juga kayaknya pasti rame dan pasti laku. Itu adalah hal bodoh dan hal gila ya, kita bisa bilang seperti itu. Nggak akan jadi ya, kalau kita cuma ikut-ikut tren sejenak, ikut-ikut tren yang sedang viral, ataupun jualan mengikuti arus gelombang yang sedang ada, mungkin di TikTok, di media sosial, di YouTube, ya, nggak akan jalan teman-teman. Kita harus memiliki fashion kita sendiri. Nah, sebagai contoh mungkin saya ya, saya ini basicnya adalah fashionnya suka musik ya, audio engineer. Ya, memang kita bekerja atau bergerak di bidang itu untuk menawarkan jasa, kemudian untuk melobi orang customer ya, kemudian pemasangan instalasi mungkin di gedung, di gereja, di masjid seperti itu. Memang kita pekerjaannya seperti itu. Kemudian pengadaan alat listrik, ya, berhubungan dengan pelistrikan ya, karena memang passion saya di situ. Saya akan jalankan itu.
waktu itu sepi, waktu itu rame, saya akan tetap jalankan seperti itu terus ya. Jadi kita sudah mencintai passion itu, makanya kita nggak mudah berpaling hati. Bahasanya seperti itu. Kalau kita usaha itu mudah bosen, ya Anda bukan mental pengusaha, bos. Ya, Anda mentalnya mental karyawan. Jadi harus difikirkan dulu. Ya. Nah, kemudian gini Mas, pertanyaan selanjutnya, misal saya sudah berkeluarga, kemudian saya sekarang menjadi karyawan dan pengen jadi pengusaha gimana? Padahal kalau kata sampean, kalau jadi pengusaha itu kembali ke nol. Ya Anda harus siapkan tabungan yang lebih besar ya untuk disimpan dulu, untuk menghidupi keluarga Anda dulu. Kemudian Anda harus membuka usaha ini sebisa mungkin sebelum tabungan ini habis, usaha Anda bisa melebihi omsetnya dari tabungan yang Anda punya. Seperti itu ya. Tapi kalau masih lajang ataupun mungkin belum ada tanggungan keluarga atau belum menikah, belum memiliki anak, itu menurut saya boleh teman-teman mencoba ya, boleh teman-teman terjun di usaha. Tapi saran saya atau mungkin pembelajaran ya ini termasuk dari pengalaman saya pribadi, usaha itu harus ada passionnya, kemudian mentalnya harus kuat ya. Pokoknya muka ini harus tebel ya teman-teman ya. Kita harus pandai melobi dan pokoknya psikis itu kita harus jaga ya. Nggak boleh terlalu gampang tersinggung, marah. Kemudian kita harus selalu menawarkan sesuatu apa yang kita usahakan itu kepada orang secara humanis ya. Nggak boleh kita menawarkan produk kita, misal kita jualan produk A, produk B, produk C, seperti itu ya. Kemudian ada customer ya membandingkan semisal ya, produk Anda ini kurang bagus, saya memilih produk si A, di sana saya beli bagus ini dan itu. Anda marah-marah, ya kalau memang produk si A bagus, beli aja di sana gini gini gini. Nah itu Anda sebenarnya belum menjadi seorang pengusaha. Orang pengusaha itu jiwanya harus ditata, kemudian mampu memimpin dan melideri diri Anda sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya pribadi banyak hal yang memang saya dapat ya setelah saya beralih ke usaha. Ya. Dalam artian dapat ini bukan hanya dalam segi materi. Yang pertama adalah tahu tentang caranya menghargai orang. Tentunya orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan kita harus mampu menyesuaikan. Kemudian yang kedua adalah dari segi ikhtiar ya. Namanya juga usaha ya. Teman-teman juga harus ikhtiarnya juga harus lebih kencang lagi ya. Atau mungkin dalam spiritual juga harus diperhatikan. Karena usaha ini memang omsetnya nggak pasti ya. Kadang sebulan untung, mungkin sebulan rugi ya. Ataupun untung terus, bisa jadi rugi terus, bisa jadi ya. Kita harus pinter-pinter pandai-pandai untuk mengatur diri kita sendiri dulu kalau mau usaha. Oke, jadi ada beberapa hal yang mungkin memang teman-teman memang harus perhatikan dan mungkin ini juga karena memang dari pengalaman saya pribadi, jadi bisa jadi ini manfaat buat teman-teman yang mungkin pengen resign dari pekerjaan. Itu difikirkan dulu ya ketika ingin menjadi pengusaha, ya ada rame ada sepi hal biasa, tapi kalau teman-teman memang memiliki mental yang kuat, ya saya semoga kan ya untuk niat baik teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha semoga terrealisasikan seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.